itu untuk plafon indoor ya. Jadi angin sekecil apapun juga pasti akan berdampak pada plafon tersebut. Apalagi kemarin anginnya 58. Jadi dan itu bannya sangat ringan, jadi tidak terlalu masalah. Kemarin juga jatuh berserakan, akhirnya sudah kami bersihkan. Selain itu kami juga menyampaikan bahwa dalam kejadian kemarin tidak berdampak pada operasional bandara. Jadi seluruh kegiatan bandara udara masih bisa beroperasi dan seluruh fasilitas baik di sisi udara maupun di sisi darat itu juga masih beroperasi dengan baik. Seperti runway, apron dan ruang tunggu itu juga setelah kami cek tidak ada dampak apa-apa, serta juga di fasilitas sisi darat seperti check-in counter dan lain-lain juga masih dalam keadaan baik. Jadi memang kejadian kemarin hanya berdampak pada dinding sekat yang berada di lantai 2 ini yang memang materialnya berbeda dengan material lainnya karena memang ini dibangun sementara. Karena kedepannya adalah untuk connecting ataupun buat musola. Jadi tidak ada dampak yang signifikan untuk bandara. Mungkin seperti yang kemarin sempat viral, berita sempat viral kemarin, itu memang dari video amatir yang mungkin pada saat itu ada beberapa orang sedang berkunjung di bandara. Karena bagaimanapun memang seperti saat ini juga banyak sekali yang berkunjung setiap hari Sabtu Minggu di bandara ini hanya untuk sekedar mungkin berwisata. Jadi saat kejadian kemarin mereka memvideokan dan akhirnya juga sudah ada beberapa media yang mengeluarkan beritanya dan mohon maaf terlalu berlebihan karena judulnya ada yang Bandara Kertajati ambruk, Bandara Kertajati runtuh dan lain-lainnya. Padahal kalau bapak-bapak wartawan ketahui sebenarnya yang berdampak adalah hanya dinding batas di belakang kita ini. Dan itu pun juga memang dibangun sementara karena kedepannya juga akan dibuat permanen untuk musola ataupun connecting menuju ke stasiun kalau memang sudah tersedia. Dan kami sampaikan juga bahwa press release resmi dari kami, dari Angkasa Pura dan dari BJB adalah saat ini. Jadi jika kemarin ada media yang sudah mewawancarai pihak lain, kami tidak bertanggung jawab terkait kebenaran berita tersebut. Maka dari itu kami sampaikan ke seluruh wartawan, jika memang ada sesuatu yang ingin diberitakan, mohon bisa menghubungi kami, mungkin bisa melalui Mas Aldri. Jadi pasti akan kita layani dengan pelayanan satu pintu seperti saat ini. Jadi tidak akan ada simpang siur. Karena bagaimanapun Bapak Ibu semuanya, bandara ini adalah rencananya akan dipakai untuk haji di musim depan. Jadi maksud kami kemarin kalau memang ada berita yang tidak jelas yang akhirnya menjadi hoak, itu akan merugikan semuanya. Karena kalau sampai tidak jadi untuk haji, maka yang rugi bukan hanya kita, tapi juga masyarakat sekitar pasti tidak akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi kami bermaksud untuk rekan media, mohon kerjasamanya. Insya Allah apa yang rekan-rekan akan beritakan itu pasti akan kita layani. Tapi dalam arti di sini tolong hubungi pihak kami dari Corporate Communication dari BIJB supaya satu pintu dan tidak ada berita simpang siur. Kemarin juga sudah ada informasi ke saya bahwa sudah ada yang wawancara di tempat ini tapi bukan dari pihak bandara. Nah itu yang perlu kami sampaikan. Kami dari pihak bandara tidak akan bertanggung jawab terkait kebenaran berita tersebut karena memang kemarin kita belum ada press release apa-apa. Dan itu sepertinya juga sama di bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura II lainnya, bahwa dalam setiap kejadian pasti kita akan press release. Hanya saja memang kita butuh waktu untuk menyiapkan semuanya. Jadi tidak langsung di hari H karena memang langkah pertama kita adalah menyelamatkan dulu manusianya. Jadi kita tidak mungkin langsung bisa mewawancarai sedangkan kita sendiri tidak tahu kondisi karyawan kita yang berada di dalamnya. Jadi pasti kita pasti akan membantu untuk press release. Mungkin dari kami saya cukupkan sekian. Jika memang ada dari pertanyaan silakan. Atau kita wawancara dokter aja. Dokter gimana? Jadi kita langsung